Bila jiwa bergantung pada belas kasihan orang lain, sungguh hidup ini akan melelahkan. Bila kita hidup berbuat baik butuh dinilai oleh orang, maka amat sangat merugi kita. Capek, tebar saja kebaikan, terus berbuat baik. Sebab in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Anda berbuat baik, buat Anda juga kok. Anda berbuat jahat, ya buat diri Anda juga. Tinggal pilih mau jadi. Kalau Anda punya HP, tulis saja yang bagus-bagus di status WA-nya, apa kek yang orang bisa mengambil manfaat. Nggak usah banyak, satu aja dari yang ditulis, lalu orang ikuti. Semacam Anda menyuruh, sudah baca sholawat belum hari ini, lalu orang membaca status itu, dia baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tinggi nilainya. Ikuti pesan-pesan Al-Quran. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan Anda panggil Rasul kayak panggil teman. Penuh adab. Bagaimana akhlak Allah dan Nabi nyuruh dalam hadisnya, takhallaqu bi khuluqillah. Anda berperangailah dengan akhlaknya Allah. Allah di dalam Al-Quran tidak ada dari mulai Al-Fatihah sampai ujung An-Nas menyebutkan Nabi dengan namanya. Orang buruk itu tiga cirinya, dan ini yang harus kita waspadai. Adakah pada kita? Kalau ada, benahi itu. Kalau nggak ada, syukur sama Allah dan minta terus dijaga. Begitu. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi, siapa orang rendahan? Nabi jawab, alladzi idza wa'iza lam yata'iz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Ya Aliyu, wahai Ali, isna'il ma'rufa walau ma'as safalati. Berbuatlah olehmu akan kebaikan, dan sekalipun yaitu bersama orang-orang rendahan. Qala Aliyun, berkata oleh Imam Ali, wa mas-safalatu ya Rasulullah, apa itu orang-orang rendahan wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, alladzi idza wa'idha lam yatta'iz, yaitu orang yang apabila dinasihati maka tidak menerima nasihat ia. Wa idza zujira, apabila dicegah, dilarang, lam yanzajir, maka tidak nurut, tidak menerima larangan ia.
wala yubali, dan ia tidak peduli bima qala, dengan apa yang ia kata, wa maqila lahu, dan apa yang dikatakan baginya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih membahas pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sepupunya, menantunya, dan sahabatnya. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dinasihati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pentingnya berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun. Kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, isna'il ma'ruf, kerjakan yang baik-baik. Seorang muslim dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui pesan Nabi kepada Imam Ali, umatnya, tentu kepada kita bersama, penting untuk kita selalu berbuat kebaikan kepada siapa saja. Apakah dia termasuk orang pandai mensyukuri sama kita, ataukah dia tak pandai mensyukuri sama kita? Bahasa hadis, orang-orang rendahan. Kita teruslah menjadi pribadi yang berbuat baik, sebab bila kemudian kita melakukan kebaikan lalu kemudian tepat sasaran, maka itu namanya dia berhak untuk menerima sebuah kebaikan. Akan tetapi jika kita berbuat baik namun tetap diperlakukan tidak baik atau tidak dihargai, diindahkan, maka sejatinya Anda termasuk orang yang baik. Menjadi pribadi yang baik adalah satu pesan dan satu alasan untuk apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah-tengah umat manusia. Dan kita maklumi bersama, beliau menyatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah, menjadi pribadi yang berbuat baik, terlepas apakah kebaikan itu akan diterima dengan baik ataukah kebaikan itu tidak diterima dengan baik. Tetap saja, kata Nabi, isna'il ma'ruf, berbuatlah yang baik. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Apa saja yang Anda kerjakan berupa kebaikan, maukah orang itu bersyukur ataukah dia tidak menghargai kebaikan itu, maka kerjakan saja kebaikan itu. Sesungguhnya Allah tahu kok kamu berbuat kebaikan. Dan tetap saja
kebaikan itu di mata Allah tetap akan bernilai kebaikan. Kata Nabi, ya Ali, isna'il ma'ruf. Ali, teruslah berbuat baik. Walau ma'as-safalah, sekalipun perbuatan baikmu tidak dihargai, seperti bersama orang-orang rendah, terus saja berbuat baik. Kenapa? Karena hidup bukan untuk dinilai oleh orang lain. Karena hidup bukan dirindukan, dihargai orang lain. Karena hidup untuk menjadi pribadi yang berbuat baik, yang dinilai oleh Allah adalah kebaikan. Orang bersyukur atau tidak, buat saja kebaikan. Isna'il ma'ruf, wahai Ali, teruslah berbuat kebaikan. Mengapa? Agar kamu dicatat sebagai orang baik, meski kepada orang-orang yang tidak menghargai kebaikan itu. Bila dia tidak menghargai, itu urusan dia. Tetap saja kita jangan sampai kena talbisu iblis, dikelabui oleh iblis, menjadi kita tidak baik. Urusannya, urusan dia. Fokus sama tujuan kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik, yang paling baik adalah manusia yang menjadi ghausul ibad, yang nolongin orang banyak, yang punya nilai manfaat untuk orang banyak. Berbuat baik saja. Coba kita lihat, jangankan kita manusia, lihat itu matahari. Saban pagi dia memberikan cahayanya kepada siapa? Mau orang itu sujud sama Allah, maukah dia tidak sujud sama Allah, tetaplah matahari memancarkan kebaikan, cahayanya bisa dinikmati oleh banyak orang meski dia tidak sujud sama Allah. Dan kita bukan matahari, kita dikasih akal oleh Allah, kita harus lebih tinggi dari matahari. Karena itu kata Nabi, ya Ali, isna'il ma'ruf, teruslah berbuat baik. Berbuat baik itu akan mendatangkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Berbuat baik itu akan mendatangkan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Itulah kita berbuat baik. Buang pikiran dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Sebab bila jiwa bergantung pada belas kasihan orang lain, sungguh hidup ini akan melelahkan. Bila kita hidup berbuat baik, butuh dinilai oleh orang, maka amat sangat merugi kita. Capek, tebar saja kebaikan, tidak usah sungkan, berikan kepada orang lain meski nampak berat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dikisahkan oleh banyak ulama, di awal-awal di Mekah Nabi, bagaimana orang banyak menitipkan benda-bendanya kepada Nabi sampai bergelar Al-Amin, orang terpercaya, meski sambutannya masyarakat Mekah sama Nabi tidak baik. Bagaimana Abu Jahal memperlakukan Nabi dengan tidak baik, tapi Nabi terus berbuat baik. Sebab in ahsantum
ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Anda berbuat baik buat Anda juga kok. Anda berbuat jahat, ya buat diri Anda juga. Tinggal pilih mau jadi orang baik atau menjadi orang jahat. Ini yang paling penting dalam kehidupan. Kalau saudara memiliki harta, berbagi saja. Mau orang itu berterima kasih, mau tidak, itu urusan orang itu. Kalau Anda punya HP, tulis saja yang bagus-bagus. Di status WA-nya apa kek? Yang orang bisa mengambil manfaat. Nggak usah banyak, satu aja. Dari yang ditulis, lalu orang ikuti. Semacam Anda menyuruh, sudah baca sholawat belum hari ini? Lalu orang membaca status itu, dia baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tinggi nilainya. La antah dia bika, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi Allah, kata Nabi, orang mendapat kebaikan melalui engkau punya tulisan. Satu orang aja yang mengerjakan itu lebih tinggi daripada Anda sedekah mobil Mercy, Lamborghini. Tinggian itu. Tulislah yang baik-baik, tebarkan yang baik-baik, tutup rapat-rapat hoak. Itu bukan urusan menteri informasi. Kita muslim sudah dari dulu bahwa kita dilarang menebarkan yang buruk-buruk. Yang baik-baik, berbuat baik saja. Pernyataan orang, biarkan itu sebagai pernyataan, tapi lawan dengan kenyataan. Apa itu kenyataan? Terus saja berbuat yang baik, taburkan kebaikan, karena ini mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebaikan tetap bernilai kebaikan meski orang tak hargai, meski orang tak menilai, meski orang tak mensyukuri. Meski kepada orang rendahan, kata Nabi, walau ma'as-safalah, sekalipun bersama orang rendahan. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bertanya, dan itulah akhlak muslim yang disuruh oleh Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu jika Anda tidak tahu. Enggak tahu, ya tanya. Maka Imam Ali nanya dengan adab yang sangat tinggi, wa mas-safalatu ya Rasulullah. Itu adab. Para sahabat itu selalu menjaga tata sopan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bilang wa mas-safalatu ya Muhammad, tidak. Wahai Muhammad, enggak, ya Rasulullah. Mengikuti pesan-pesan Al-Quran. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Jangan Anda panggil Rasul kayak panggil teman. Penuh adab. Bagaimana akhlak Allah dan Nabi nyuruh dalam hadisnya, takhallaqu bi khuluqillah. Anda berperangailah dengan akhlaknya Allah. Allah di dalam Al-Quran tidak ada dari mulai Al-Fatihah sampai ujung An-Nas menyebutkan Nabi
dengan namanya. Tidak. Selalu Allah menyebutkan Nabi dari awal Al-Fatihah dengan penghormatan. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, dan seterusnya. Itu Allah sama Nabi Muhammad. Sementara Nabi yang lain, ya Yahya khudil kitab biquwwah, ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, dan seterusnya. Tapi buat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tak pernah dalam Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas menyebutkan namanya langsung, kecuali bila Allah menyebutkan Nabi dengan namanya langsung mesti disertai kepangkatannya, apa kenabiannya atau kerasulannya. Seperti pada Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul. Ini namanya pangkat kerasulannya, ditempelkan, disematkan. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, disematkan pangkat kerasulan, pangkat kenabian, bahkan penutup para nabinya disematkan. Muhammadur Rasulullah dalam surah Fatih. Muhammad itu utusan Allah, ditempeli gelar kepangkatannya. Begitulah para sahabat di dalam adab-adab mereka kepada Rasulullah amat sangat tinggi. Wa masafalatu ya Rasulullah, tidak mengata wa masafalatu ya Muhammad. Wahai Rasulullah, apa itu orang rendahan? Orang rendahan itu cirinya 3, kata Nabi. 3. Biar kata dia rendah, kita tetap berbuat baik. Orang buruk itu 3 cirinya. Dan ini yang harus kita waspadai. Adakah pada kita? Kalau ada, benahi itu. Kalau enggak ada, syukur sama Allah dan minta terus dijaga. Begitu. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi, siapa orang rendahan? Nabi jawab, alladzi idza wa'iza lam yata'iz. Orang rendahan itu kalau dikasih nasihat selalu tidak menerima nasihat, menolak, dibantah mulu. Nasihat itu kayak obat pahit tapi ujungnya enak, tapi dia tolak jiwanya. Kalau dinasihati, dengar nasihat itu, rekam. Bila kita belum ketelan, simpan. Suatu saat ketelan. Kata kita, kawan-kawan, saya ngaji hikam puyeng, nelennya berat. Catat aja, suatu saat Anda ketelan, nanti ada uraian-uraian dari kiai lain yang bisa Anda rekam dan Anda ikuti. Begitu, karena ada kelas kita bayi yang belum cocok makan singkong. Baik, makan singkong, cocok nggak? Tapi singkong itu enak nggak? Enak. Simpen aja singkongnya, nanti udah gede enak. Makan singkong, tapi sekarang udah nggak ada giginya, bikin gengsong. Tahu gengsong nggak? Bikin getuk, ancemon, apa kayak namanya lah, terserah. Tapi comro, ya baik. Artinya nasihat tetap baik. Ambil itu nasihat.
Kalau orang nasihati, terima kasih, bersyukur. Namanya dakwah gratis, begitu. Bersyukur, ada nasihat, bersyukur. Jangan kita enggak bersyukur, bersyukur saja. Mungkin menurut kita kurang pas, tapi bisa akan pas betul lain. Nasihat itu bagus, dan agama adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Agama ini adalah nasihat. Maka bila ada orang menasihati kita, lebih-lebih dia adalah ayah bunda kita, lebih-lebih adalah dia guru kita, terima nasihat. Tidak mungkinlah dia orang tua nasihati kita lalu untuk menjerumuskan kita. Jangan dituruti. Begitu. Tidak usah kamu nyalon dewan, ya baik. Karena orang tua nggak kasih, jangan. Begitu. Kalau orang tua kasih, udah nyalon aja. Saya doain, maju. Begitu. Gitu. Pokoknya apa yang dinasihatin, ambil. Begitu. Ono tanah yang sebelah Darul Ma'wa jangan dijual. Emang apa tanah orang? Begitu. Jadi nasihat kita harus terima, biar kata pahit. Itu penting. Kematian juga nasihat. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat. Begitu kejadian sebagai nasihat. Kalau kita menolak nasihat, kita nggak bakal jadi rapi. Itu orang rendahan. Diberi nasihat nggak mau. Begitu. Selalu dibantah. Selalu muntah lagi. Berarti gelas itu penuh, tidak bisa untuk diisi, begitu. Buang biar kosong, enak. Kedua, ciri orang rendahan itu wa idza zujira lam yanzajir. Bila dicegah enggak nurut. Jangan mabuk-mabukan. Orang yang di Grogol aja tuh pengen waras, akalnya pengen ada. Masa lo yang ada akalnya pengen dihilangin? Janganlah. Dia gak mau, dia marah. Ini untuk beli teh botol cap topi miring, duit gua. Yang nyekek juga gua juga. Begitu. Ini namanya orang rendah. Terus saja berbuat baik. Jangan gak berbuat baik. Tapi ini pemimpin ini kurang baik. Berbuat baik aja. Urusan nggak baik dia, urusan dia. Begitu. Gitu. Udah. Kalau nyalon lagi, jangan kau pilih. Udah gitu aja. Jangan sampai dibikin susah. Hidup. Jadi kita jangan menolak daripada kebenaran. Kalau dinasihati tidak nerima, dilarang marah dia. Wala yubali bima qala wa maqilalah. Enggak peduli apa yang keluar dari mulutnya. Kalau bahasa orang Betawinya ngomongnya asal jeplak, orang dipikirin, asal kate aja ngomongnya. Iya, ini orang rendahan. Tetap aja kita harus berbuat baik sama dia. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam menghadapi Fir'aun yang diktator, yang ngomong selagu-lagunya. Allah bilang kepada keduanya, faqula lahu qawlan layyinan. Anda bicara kepada Fir'aun dengan omongan yang baik, yang lemah lembut.
la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dia menerima peringatan atau ada rasa takut. Ngomong yang baik. Fir'aun kalau udah ngomong ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tinggi, begitu Tuhanmu lu Fir'aun aku. Tapi dinasihatin sama Nabi Musa, enggak nerima, tapi pernah mikir juga tuh Fir'aun. Ngaku jadi Tuhan. Iblis pernah datang ke rumah Fir'aun, ke istananya. Begitu. Diketok pintunya sama iblis. Tok, 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 begitu. Lalu dia tanya sama Fir'aun, man bil bab? Siapa di luar? Kata iblis, Tuhan kok orang tahu? Kan Tuhan. Kamu kan Tuhan. Man bil bab, siapa itu? Ya kalau Tuhan kudu tahu. Rewel amat siapa? Begitu. Akhirnya dia bilang, iblis, dibuka. Emang juga konconya? Dibuka. Ini cerita bukan saya karang, ada kitabnya. Namanya kitabnya An-Nawadir. Dijelaskan itu. Udah mau besar Mesir. Datang ngobrol tuh sama iblis. Iblis bilang sama Firaun, Firaun, lu ini gawat menurut saya, gawat. Kata Firaun, gawat gimana? Saya ini disuruh sujud sama Adam, enggak mau. Saya dicap kafir, padahal saya cuma disuruh sujud, enggak ngaku jadi Tuhan, kagak. Gua enggak jadi saingan Tuhan, enggak. Cuman kagak nurut disuruh sujud doang. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kagak sujud. Saya enggak pernah ngaku jadi Tuhan. Saya masuk neraka, dicap kafir. Loh, berani-beranian ngaku saingan Tuhan. Hebatan juga hebatan gua. Begitu kata iblis. Gua bisa ngilang. Gitu. Wah, orang berani ngaku jadi Tuhan. Lu sembarangan, lu on Firaun. Gitu. Sembarangan. Lu ngaku jadi Tuhan. Bahaya. Bahaya. Itu Firaun ciut. Dibilang oleh iblis begitu. Ciut. Iya juga. Di hatinya. Iya, gua ngaku jadi saingan Tuhan. Iblis aja yang lebih hebat dari gua, nggak berani. Gua berani. Pedon itu Firaun. Dia omong iblis begitu. Dia bertanya sama iblis. Salah musyawarahnya, bukan sama Nabi Musa, sama iblis. Kata Firaun, iblis, apa gua berhenti aja jadi Tuhan ya? Begitu. Dia nanya, apa gua berhenti aja jadi Tuhan? Iblis ditanya. Lah dia jawab, jangan tuh. Begitu. Tadi bilang begitu, mau berhenti, tuh mau berhenti. Enggak boleh, jangan. Emang apa jangan? Apa dikata di berita kalau viral ada mantan Tuhan? Begitu. Iya juga. Jadi udah doang dah. Begitu. Kayak begitu. Dinasihati kagak nerima nasihat, itu namanya safalah. Yang ketiganya, wala yubali bima qala wa makilala. Kagak mau dipikirin kalau ngomong. Kalau ngomong nyakitin. Kalau ngomong pikirinlah. Kalau ngomong, jangan asal jeplak. Jangan. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE. Jangan. Ngomong tuh yang bagus-bagus.
Urusan orang nerima apa enggak itu urusan orang, dan nggak perlu marah. Ada orang nulis bagus, kata kita ini sok suci nih. Nah, ini kita yang nggak beres. Dia pengen jadi orang baik meski dia belum baik. Begitu, nggak apa-apa yang bagus-bagus, share. Begitu, bagus, manfaatnya besar. Nulis yang baik-baik, besar. Dan Allah sudah ciptakan orang kafir untuk apa? Untuk ngabdi buat kita. Ada yang bikin YouTube, bikin Facebook, bikin Instagram. Mereka bikin fasilitas. Untuk apa Allah? Untuk kita menjadi pribadi muslim yang menyebarkan kebaikan. Yang tadinya nggak bisa kejangkau orang banyak, jadi kejangkau. Bisa diakses di berbagai tempat. Bagus. Banyak yang ngambil kebaikan. Bagus. Berbuat baik aja. Meski tidak dinilai, tetaplah kebaikan tetap bernilai sebagai kebaikan. Karena tujuan kita bukan dihargai orang, tapi biar punya catatan di mata Allah sebagai orang yang berbuat baik. Dan di sana rahmat Allah dekat. Inna rahmatallahi qaribun 'alal muhsinin. Minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu amat dekat daripada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Nabi pesan kepada kita melalui Imam Ali, berbuat yang baik. Yang baik aja, kerjain. Orang gak nerima nggak apa-apa. Saudara berbuat baik, kerjakan aja. Terima aja. Begitu tuh, kerjakan aja. Jangan kita goyang. Contohlah matahari, dia menebarkan cahaya kepada mereka yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman. Itu matahari, apatah lagi kita yang punya akal. Terus pelan-pelan dari umur yang ada kita manfaatkan untuk berbuat baik supaya kita tetap berada pada jalan kebaikan, supaya kita terus berada dalam jalan kebahagiaan. Orang berbuat kebaikan itu sebetulnya berbuat baik sama diri sendiri, senang. Coba lihat kalau kita ngebantu orang, girang di hati, itu merupakan kebaikan, ada cahaya, dan itu memberikan ketentraman pada jiwa. Maka sebisa kita, yang bisa dengan uang, uanglah, yang bisa dengan jabatan, jabatannya, berikan yang baik-baik, yang bisa dengan tenaga, tenaganya. Semua kita bisa berbuat baik dalam berbagai kondisi dan keadaan apapun kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Kita doain, kalaulah mulut kita manjur, doain pemerintah. Kalau pemerintah itu baik, maka kebijakannya akan berbuat kebaikan. Doain aja. Kalau dia nggak baik, lalu kita jadi rakyat nggak baik juga, apa bedanya kita? Yang kita celak kita juga kerjain. Maka kita tetap berbuat baik. Berbuat baik. Ya, ada masanya. Kalau kita udah nggak suka, ya jangan pilih kalau dia nyalon lagi. Begitu. Itu namanya ada masa. Ada masa. Itu kayak begitu. Inilah diantara hal-hal yang paling penting di dalam hidup dan kehidupan kita. 3 ciri orang rendahan, dan bila ini ada di antara kita, kita harus berbenah supaya kita tidak masuk pada golongan safalah yang apa disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya,
terus taburkan kebaikan, terus kerjakan kebaikan kepada orang yang menghargai ataupun tidak menghargai. Lihatlah akhlaknya Nabi dan pelan-pelan kita menuju ke arah sana. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama. Sedikit demi sedikit kita mampu untuk menebar dan menabur kebaikan, sehingga kita tercatat menjadi orang-orang yang baik di mata Allah, meski orang tak nilai itu kebaikan. Dengan itu Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nampak seperti ini segini kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan.